Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perbedaan Paham di Kalangan Umat Islam. Perbedaan paham di kalangan umat Islam, khususnya Indonesia, ada 4 macam. Yang pertama adalah paham mazhab Maliki, yang kedua paham mazhab Syafi'i, yang ketiga paham mazhab Hambali, dan yang terakhir paham mazhab Hanafi. 1. Paham mazhab Maliki. Imam Maliki atau Malik ibnu Anas as-Sabaki 93 sampai dengan 179 Hijriah, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Konon ia dikandung selama 12 bulan. Bahkan riwayat lain mengatakan beliau dikandung selama 3 tahun dan sekitar 57 tahun lebih tua dari Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama atau imam yang tekun mengumpulkan hadis dan menghafalnya. Beliau hidup pada masa tabi'in atau tabi'in atau orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi dan orang yang berjumpa dengan orang yang telah berjumpa dengan sahabat Nabi. Pada saat itu, ia hidup di kota kerajaan Islam, di kota Kufah. Adapun Madinah dikala itu termasuk kota yang sepi, hanya dihuni oleh pemangku-pemangku hadis, ahli tafsir, ulama, ahli tasawuf. Mereka terdiri dari sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Sedang kota Kufah didiami oleh jago-jago politik yang tidak kalah pula fungsinya dengan ulama-ulama. Oleh sebab itu, dasar mazhab Maliki diantaranya ialah amalan orang Madinah atau ulama Madinah. Imam Malik adalah seorang hufaz atau penghafal hadis nomor 1 pada zamannya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menandingi beliau dalam hal penghafalan hadis. Karena beliau pada usia 40 tahun sudah menghafalkan 100.000 hadis yang sudah dihafal di luar kepala itu. Lalu diteliti perawinya dan beliau cocokkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran tentang arti dan tujuannya. Dan pada akhirnya hanya 5.000 hadis yang oleh beliau dianggap sahih. Kemudian beliau kumpulkan menjadi satu dalam kitab yang diberi nama Al-Muwatta atau yang disepakati. Sesuai dengan namanya Al-Muwatta yang disepakati karena kitab tersebut telah dimufakati oleh 70 ulama fikih di Madinah. Imam Syafi'i berkomentar, kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran ialah Al-Muwatta. Maliki ialah mazhab fikih yang tertua dalam Islam Sunni. Mazhab Maliki diamalkan di utara Afrika dan sebagian Afrika Barat. Mazhab ini mempunyai bilangan pengikut lebih kurang 25% daripada Muslim. Mazhab ini berbeda daripada 3 mazhab yang lain karena terdapat tambahan kepada sumbernya. Selain menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber tambahan. Mengikuti arahan Imam Malik merupakan juga amalan orang Madinah dilihat sebagai sunnah yang hidup seakan memandang Nabi Muhammad SAW berhijrah, tinggal dan wafat di Madinah, di mana kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah. Kesannya hadis yang dikaji oleh mazhab ini agak berbeda daripada mazhab yang lain. Dasar-dasar pokok dari mazhab Maliki yaitu berpegang pada 1. Al-Quran, kedua sunnah Rasulullah SAW atau hadis yang dipandang sah, ketiga ijma ahlul Madinah atau kadang menolak hadis yang berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah, keempat kias atau analogi atau membandingkan, kelima istislah atau istilah fikih yaitu pendapat bahwa sesuatu adalah sholih karena berfaedah, bijak untuk kepentingan dan keperluan umum. Mazhab ini banyak penganutnya di Tunisia, Tripoli, Maroko, Aljazair, Mesir Atas, dan beberapa daerah Afrika. Kedua, paham mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris as-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah, dilahirkan di Gaza, sebuah kampung Asqalan bagian selatan Palestina, pada tahun 150 Hijriah, keturunan suku Quraisyin. Walaupun beliau dilahirkan di Gaza atau Palestina,
tapi tumbuh dewasa di kampung halamannya di Mekah. Ayah ibunya datang ke sana untuk suatu keperluan, dan tidak lama beliau lahir di situ. Beliau menjadi anak yatim sebab sejak kecil sebelum mereka kembali ke Mekah, ayahnya telah wafat di Gaza. Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris dengan gelar Abu Abdillah. Dalam urutan nasab, beliau mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Nenek moyang beliau jika dijabarkan maka sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abi Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Kusal. Dari pihak ibu, Muhammad bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gelar sebagai Imam Syafi'i diambil dari nama kakek beliau yang keempat, yaitu As-Syafi'i bin Sa'ib. Catatan penting lainnya adalah pada umur 2 tahun kembali ke Makkah Al-Mukarramah bersama ibunya. Ketika masih kecil belajar membaca Al-Quran kepada Ismail bin Konstantin. Pada usia 9 tahun, beliau hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala. Ia pandai tata bahasa, syair, dan ilmu bahasa. Ia menghafalkan kitab Al-Muwatta dalam satu malam. Dalam usia 15 tahun, diberi tugas oleh gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji mengajar di Masjidil Haram, memberikan fatwa, sehingga mengagumkan orang-orang yang naik haji pada masa itu. Pada tahun 170 Hijriah, beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Maliki dengan membawa sepucuk surat dari gurunya, Muslim bin Khalid, yang ditujukan kepada Imam Malik bin Anas. Dalam perjalanan yang makan waktu 8 hari 8 malam, itu Imam Syafi'i membaca Al-Quran 16 kali khatam. Pengetahuannya tentang Al-Quran tak terkalahkan di zamannya. Secara istimewa dicurahkan tenaganya untuk mempelajari sunnah Nabi. Sebagai ulama besar, di mana hasil ijtihadnya, Imam Syafi'i dikenal dengan sebutan Masjan Imam Syafi'i. Beliau juga selama setahun tidak pernah pisah dengan Imam Malik. Beliau di samping menjadi murid juga diangkat sebagai pembantu Imam Malik dan mengenal dengan baik ajaran Imam Hanafi dan Imam Malik. Ia mengembara ke Yaman, Baghdad, dan menetap di Mesir, dan wafat pada hari Kamis malam Jumat tanggal 29 Rajab 204 Hijriah atau 820 Masehi, dan dimakamkan di Zahroh. Kitab-kitab Imam Syafi'i antara lain Ar-Risalah, atau kitab usul fikih pertama. B. Merupakan kitab besar ilmu fikih. C. Ihtifatul hadis, atau berisikan tentang perselisihan hadis-hadis Nabi SAW. Dan D. Al-Musnad, berisikan sandaran atau sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis. Ajaran Syafi'i terutama berdasarkan sunnah seperti ajaran Imam Malik, tapi data-data yang digunakan jauh lebih banyak dan berasal dari berbagai tempat. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab usul fikih Ar-Risalah dan kitab fikih Al-Um. Dasar-dasar atau asas pokok mazhab Syafi'i berpegang pada 1. Al-Quran. 2. Tafsir lahiriah Al-Quran. Selama tak ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama kali selalu mencari alasan dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. Ketiga, sunnah Nabi SAW. Sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat membelanya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nasir as-Sunnah atau pembela sunnah Nabi. 4. Ijma', hukum yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Keputusan diambil alim ulama dan atas kata sepakat atau tidak diketahui ada perselisihan tentang sesuatu. Ijma' para sahabat Nabi yang tak diketahui pula ada perselisihan tentang hal itu. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Kelima, kias atau ditolak dasar istihsan dan dasar istislah atau kias yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan
dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. Istidlal adalah suatu istilah fikih, yakni mencari atau menegakkan dalil daripada penetapan akan kesimpulan-kesimpulannya atau dari seorang yang mengetahui yang dipandang sebagai usul fikih. Istihsak suatu istilah fikih, yaitu mencari sambungan berusaha menghubungkan sesuatu dengan keadaan sebelumnya, berarti membawa serta sesuatu yang telah ada di masa lalu ke masa sekarang. Istishab merupakan salah satu pegangan dalam menetapkan hukum yang tidak mempunyai dalil yang tegas dari Al-Quran, Sunnah, ijma maupun qiyas. Dengan prinsip istishab, manusia dapat memperlakukan suatu dalil hukum yang berlaku pada masa lampau tanpa adanya keterangan bahwa hukum itu berlaku seterusnya. Ketika memasuki Baghdad, beliau dijuluki Nasirul Hadis atau pembela hadis, dan Imam Az-Zahabi menjuluki beliau dengan sebutan Nasyirus Sunnah atau pembela sunnah. Dan salah seorang mujadid atau pembaharu pada abad kedua Hijriah, Muhammad bin Ali bin Sabab al-Baldani berkata, inilah wasiat Imam Syafi'i yang diberikan kepada para sahabatnya. Hendaklah Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Satu, yang tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad bin Abdillah adalah hamba dan rasulnya. Kami tidak membedakan para rasul antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, Tuhan semesta alam yang tiada bersekutu dengan sesuatu pun. Untuk itulah aku diperintah, dan saya termasuk golongan orang yang menyerahkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang dari kubur, dan sesungguhnya surga itu hak, neraka itu hak, azab neraka itu hak, hisab itu hak, dan timbangan amal serta jembatan itu hak. Dan benar adanya Allah Subhanahu wa taala membalas hambanya sesuai dengan amal perbuatannya. Di atas keyakinan ini, aku hidup dan mati, dan dibangkitkan lagi insya Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk ciptaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir nanti akan dilihat oleh orang-orang mukmin dengan mata telanjang, jelas, terang, tanpa suatu penghalangan. Dan mereka mendengar firman-Nya, sedangkan Dia berada di atas ars. Sesungguhnya takdir baik buruknya adalah berasal dari Allah yang Maha Perkasa dan Agung. Tidak terjadi sesuatu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendaki dan Dia tetapkan dalam qada-qadarnya. Sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah baginda Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Aku mencintai dan setia kepada mereka dan memohonkan ampun bagi mereka, bagi pengikut perang Jamal dan Siffin, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Dan bagi segenap nabi, kami setia kepada pemimpin negara Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, selama mereka mendirikan sholat, tidak boleh membangkang serta memberontak mereka dengan senjata. Kekhilafahan kepemimpinan berada di tangan orang Quraisy. Aku ikat hati dan lisanku bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk yang diciptakan. Sedangkan mempermasalahkan lafaz atau ucapan seseorang yang melafazkan Al-Quran, apakah makhluk atau bukan, adalah bid'ah. Begitu pula sikap tawakuf atau diam atau tidak mau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, juga tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, adalah bid'ah. Iman adalah ucapan dan amalan yang mengalami pasang surut. Kesimpulan wasiat di atas yaitu bahwa akidah Imam Syafi'i adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sumber akidah Imam Syafi'i adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau pernah mengucapkan, sebuah ucapan seperti apapun tidak akan pasti tidak diterima kecuali dengan dasar kitabullah atau sunnah rasulnya. Dan setiap yang berbicara tidak berdasarkan Alkitab dan Al-Sunnah, maka ia adalah menggigau atau membuat tidak ada artinya. Wallahu alam. Manhaj Imam Syafi'i dalam akidah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menolak apa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Karena itu, beliau menetapkan sifat istiwa atau Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas. Ru'yatul mukminin li rabbihim atau orang mukmin melihat Tuhannya dan lain sebagainya. Dia memiliki wajah dengan firman-Nya yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Kata-kata as-sunnah dalam ucapan dan wasiat Imam Syafi'i dimaksudkan untuk 3 arti. Pertama, adalah apa saja yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah, berarti lawan dari bid'ah. Kedua, adalah akidah shahihah yang disebut juga tauhid atau lawan dari kalam atau ra'yu. Berarti ilmu tauhid adalah bukan ilmu kalam. Begitu pula sebaliknya. Imam Syafi'i berkata, siapa yang mendalami ilmu kalam, maka seakan-akan ia telah menyelam ke dalam samudera ketika ombaknya sedang menggunung. Ahlus sunnah disebut juga oleh Imam Syafi'i dengan sebutan ahlul hadis. Karena itu beliau juga berwasiat, ikutilah ahlul hadis karena mereka adalah manusia yang paling banyak benarnya, dan ahli hadis di setiap zaman adalah bagaikan sahabat Nabi. Di antara ahlul hadis yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i untuk diikuti adalah Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i sendiri, yang menurut Imam Nawawi, Imam Ahmad adalah imamnya ashabul hadis, imam ahli hadis. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, paham mazhab Hanbali, aliran fikih Islam yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibnu Hambal bin Hilal, lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, tumbuh dewasa di kota ini dan wafat pada usia 77 tahun di hari Jumat Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Setelah menderita sakit selama beberapa minggu dan dimakamkan di Bab Harb di kota Baghdad, nama Hambali ia sandang dari nama datuknya. Sejak kecil dikenal dengan nama Ahmad bin Hambal. Ia belajar ilmu fikih kepada Al-Syafi'i dan mencurahkan dirinya terhadap sunnah, menjadikan sebagai tokoh besar di zamannya. Kitab-kitab Imam Hambali antara lain Tafsir Al-Quran, An-Nasih wal Mansuh, Al-Muqaddam wal Mu'akhkhar fil Quran, Al-Manasikul Kabir, Al-Illah, Al-Musnad yang berisi 40.000 hadis, dan untuk di Indonesia hanya dikenal Al-Musnad, terdiri dari 6 jilid, Al-Waroi dan As-Solah. Mazhab Hambali berdasarkan atas nas, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih, fatwa sahabat, pendapat sahabat paling dekat dengan Al-Quran dan hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, dan hadis marsal yang terakhir jika terpaksa juga digias. Karena itu, mazhab ini digolongkan sebagai aliran ahlu hadis yang mendahulukan hadis walaupun dhaif daripada ra'yah. Ulama-ulama yang berjasa mengembangkan mazhab Hambali antara lain Abul Qasim Al-Qarqi, wafat tahun 880 Masehi, Abdul Aziz Ja'far, wafat tahun 910 Masehi, Ibnu Qudamah, wafat tahun 1164 Masehi, Ibnu Taimiyah, wafat 20 Syawal tahun 749 Hijriah, dan Ibnu Qayyim, wafat tahun 1296 Masehi. Penganut mazhab ini terutama terdapat di Arab Saudi. Mazhab Hambali adalah satu dari 4 mazhab fikih terkenal dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ini juga mendapat pengikut dari aliran Wahabi dan Salafi. Tetapi posisi ini tidak diakui oleh sarjana Islam. Aliran Salafi merujuk mazhab Hanbali sebagai mazhab At-Tari. Mazhab Hambali ini kebanyakan diamalkan oleh masyarakat Islam di semenanjung Arab. Untuk dasar dari mazhab Hambali sendiri berpegang pada 1. Al-Quran, 2. Hadis marfu, 3. Fatwa-fatwa para sahabat dan fatwa sahabat yang lebih dekat pada Quran dan Sunnah di antara fatwa-fatwa yang berlawanan. 4. Hadis mursal dan hadis dhaif ialah hadis yang derajatnya kurang daripada sahih. Dan yang kelima, qiyas, analogi atau membandingkan. Mazhab ini banyak dianut penduduk Arabia Tengah di Saudi Arabia, terutama kaum Wahabi, dan tokoh lainnya adalah Ibnu, yang kemudian dijadikan sumber doktrin dalam memberantas tradisi penggunaan ziarah
kubur pada wali dan orang muslim, juga diperdalam Oman dan beberapa tempat di sepanjang Teluk Parsi dan beberapa kota Asia Tengah. Kini mulai berkembang di Malaysia dan Asia Tenggara. Lalu, paham mazhab Hanafi, aliran fikih Islam yang dinisbahkan kepada Ahmad ibnu Hanbal, Abu Abdillah, Imam Abu Hanafi Nu'man ibnu Thabit al-Taimi. Ia keturunan Parsi, dilahirkan di Barsyah tahun 699 Masehi dan berusia 70 tahun dan wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah di Kufah, Baghdad. Menurut versi Qodiyat, ia wafat 350 Hijriah. Makamnya ada di Al-Qoizaron, Baghdad. Nama sebenarnya Nu'man, putra dari Sabit bin Zautah bin Mah, keturunan bangsa Ajam. Kata Hanif dalam bahasa Arab berarti cenderung kepada agama yang benar. Riwayat yang lain mengatakan beliau erat dengan tinta guna mencatat ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Ayahnya keturunan Persia yang berasal dari Afghanistan. Abu Hanifah pernah berguru kepada Atta bin Abi Robbah, Imam Muhammad bin Abu Sulaiman, Imam Nafi, Maula Ibnu Umar, dan Imam Muhammad al-Bakir. Hanifah termasuk tabi'in, sebab ia masih sempat berjumpa dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad, misalnya Abi Aufa, Watsila bin al-Aqsa, Maqil bin Yasar, Abdullah bin Anis, dan Abu Tufaf. Selain sebagai ulama dan imam mazhab, Hanifah juga wiraswastawan yang berhasil, namun hidupnya sangat wara dan zuhud serta pemurah. Ada ulama penganut mazhab ini yang membagi fikih Abu Hanifah menjadi tingkatan. 1. Tingkatan pertama, Masailul Usul. Kitabnya berjudul Doirah Riwayah, berisi kupasan dan ketetapan masalah agama oleh Imam Hanafi bercampur buah pikiran para sahabat Imam Hanafi, yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan lainnya. Tingkatan kedua, Masailun Nawadir, tentang masalah-masalah agama diriwayatkan oleh Imam Hanafi dan para sahabatnya. Kitabnya Haruniyar Jurjaniyat dan Kaisaniyat Muhammad bin Hasan, serta Al-Mujarrad Hasan bin Iyad. Yang ketiga, tingkat Al-Hanafi yang datang kemudian karena keterangannya tidak mereka dapat pada pendahulunya, seperti kitab Al-Fatawa Al-Waqi'at pertama, yaitu An-Nawasil Abdul Laits As-Sumarqandi, wafat pada tahun 375 Hijriah. Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni, suatu mazhab yang dikenal sebagai mazhab paling terbuka kepada idea modern. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, subbenua India, dan sebagian Afrika Barat. Walaupun belajar Islam seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan Islam, mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dianut dengan sekitar 30% pengikut. Kehadiran mazhab ini tidak boleh dilihat sebagai perbedaan mutlak seperti dalam Kristiani dan berbeda agama yang lain. Sebaliknya, ini merupakan perbedaan yang sehat melalui pendapat yang logis dan ideal dalam memahami Islam. Perkara pokok seperti akidah atau tauhid masih sama dan tidak berubah. Untuk dasar dari mazhab Hanafi sendiri berpegang pada Al-Quran, Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta peninggalan-peninggalan sahih yang telah masyhur di antara para ulama, fatwa-fatwa para sahabat, kias, istisan, atau menganggap baik sesuatu hasan adalah salah satu cara menetapkan hukum di kalangan ahli usul fikih. Melalui metode istisan, seorang mujtahid meninggalkan hukum yang didasarkan atas kias jali, analogi yang jelas persamaan ilatnya. Kehubungan baru yang berdasarkan atas kias kafi, persamaan ilatnya tersamar, atau dari hukum yang didasarkan pada dalil kuli, alasan yang bersifat umum. Hukum yang didasarkan atas dalil juz'i. Salah satu contoh mengiaskan wakaf kepada sewa menyewa dan tidak kepada jual beli.
karena lebih mengutamakan segi kemanfaatannya daripada segi perpindahan hak milik. Perpindahan hukum, yaitu lebih tepat metode itisan ini lebih banyak digunakan di kalangan ulama Hanafiyah sebagai salah satu dasar pokok mazhab Hanafi dan ditolak keras di kalangan ulama Syafi'iyah. 6. Adat beserta uruf umat penganut mazhab Hanafi banyak di anak daerah India, Turki, Afghanistan, kawasan Balkan, Cina, dan Rusia. Di samping Turki dan India juga Turkestan, provinsi-provinsi Bukhara, dan Samarkand. Juga di Asia Tenggara mendapat beberapa pengikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.